lemes. Salam. Hawanya dingin, jadinya masih lemes gitu ya. Tapi tidak apa-apa anak-anakku, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Shalom buat anak-anakku yang di rumah, yang ikut beribadah online bersama kami, anak-anak sekolah minggu GSPDI Philadelphia Jombang. Mari anak-anakku, kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Ikuti tante ya. Berdoanya, tutup mata, lipat tangannya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita hari ini ada karena Tuhan kita ajaib. Tuhan kita besar. Mari kita anak-anakku puji Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, Yesus.
memuji Tuhan lebih lagi. Mari anak-anakku yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan sebelah sini dulu. Shalom. Shalom. Oke. Sebelah sini. Shalom. Shalom. Bersama-sama. Shalom. Mari kita pujikan, muliakan Tuhan dengan yel-yel kemenangan buat Tuhan kita Yesus. Dengan semangat katakan dunia boleh katakan kita tidak istimewa. Aku kecil tante, aku jelek, aku minoritas. Banyak teman-temanku di luar sana nggak podo ambek aku. Tetapi kalian istimewa di mata Tuhan. Oke, katakan aku istimewa. Yes. Dengan semangat katakan ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku
Silakan duduk anak-anakku. Siapkan persembahannya. Oh. Sudah siap. Kalau sudah siap diangkat tinggi-tinggi. Sini cantik Kubri. Ya, sini. Cantik-cantik bidadari di tengah sini ya. Oke, semuanya sudah siap. Vincent, berdoa untuk persembahan ya. Oke, sik tunggu. Sudah siap? Kalau sudah siap angkat tinggi-tinggi hap. Loh, yang bawa kantong enggak usah. Sudah? Sudah semuanya? Sik Tante Herni gulung ketok. Nah, sudah? Vincent yang akan berdoa untuk kita pagi hari ini. Silakan Vincent. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah ini. Kami akan memberi persembahan. Amin. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami dan orang tua kami yang memberi persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami agar dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Tiap tahun kita diberi Tuhan umur yang baru. Masih semangat memuji Tuhan? Ayo semuanya bangkit berdiri maju ke depan. Sing semangat maju ke depan. Kita akan memuji Tuhan, mempersiapkan hati kita, seluruh hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan semangat. Sudah siap, Kemon? Awas ya, siap-siap. Ayo, teriakan. Tuhan
duduk. Kita akan siap menerima firman Tuhan. Sudah siap ya? Tuhan Yesus, kami sudah membara, ingin segera mendengarkan cerita-Mu, ingin segera mengenal-Mu lebih lagi melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami ingin siap mengenal-Mu lebih lagi Tuhan melalui firman pagi hari ini. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kemana anak-anakku katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kulihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang seperti-Mu Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Tutup mata, lipat tangan, ikuti Tante Erni ya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami boleh menjadi anak-anak hebat, setia, rindu, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. Silakan bagi kelas Oke. ya.
Yang kelas besar silakan ke depan, ke kelasnya masing-masing ya. Yang kelas Tante Siska tunggu di sini ya. Yuk, sudah semuanya? Gak usah lari-lari. Duduk yang manis ya. Sorong sini aja, ke sini ya. Ke sini enggak apa-apa. Siapa nama Ansan? San, depan sini San, duduk depan. Nah, duduk depan. Lin, kamu mau duduk mana? Kok pindah? Ayah duduk. Hah? Piye? Nah, duduk. Sel duduk. Oh. Oh, sama Cece. Oke. Ya, shalom. Loh, mana suaranya ya? Kok Tante enggak dengar ada suara ya? Ada orang enggak ya di sini? Ada? Oh, ada. Tante mau sekali lagi. Shalom. Suaranya kurang keras. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Kalau sudah sarapan berarti kita punya tenaga dong. Ya kan, gak usah lemes-lemes. Kayak Tante Siska hari ini lagi lemes ya, soalnya lagi sakit, gak enak badan. Lagi beliur-beliur. Ya, oke. Shalom. Gitu loh. Kita di sini juga senang dengar, apalagi Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Hari ini tadi sudah di itu ayat hafalan yang minggu lalu sudah ya Tante Herni? Ayat hafalan minggu lalu belum ya? Belum? Ada yang hafal? Siapkan itu hadiahnya Tante Lia. Tante Lia hadiahnya mana? Iya, oke, iya. Awas jatuh nanti, Esra jatuh. Iya, duduk, kok duduk, berdiri yang manis biar nggak jatuh. Oke, baris di sini ya. Iya, Esra dulu, baru sini, iya, awas jatuh. Ya, hadiahnya sudah Tante. Ya. Oke. Hafal ya. Ayat hafalan yang minggu lalu ya. Yang minggu lalu loh ya. Oke, Esra sudah siap? Oke. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Aku pikirkan dulu ya. Aku pikirkan dulu ya. Ya, kamu pikirkan dulu. Oke. Kalau sudah bisa ulang lagi. Aku ingat dulu. Oke, aku ingat dulu. Oke, kamu dulu kalau gitu. Pengkhotbah. Ya, pengkhotbah. Apa aku ingat dulu? Ini loh, salah ngomong. Ingat dulu? Aku ingat dulu? Oke. Oh, sudah ingat. Aku sudah ingat. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Oke, Esra, pintar. Duh, berdiri sini. Mana hadiahnya? Oh ya, oke Esra. Sini kamu berdiri sini. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah padanya pada waktunya. Bahkan ia memberi Aku ingat dulu. Sudah ingat belum? Sudah belum? Ingat dulu. Duduk dulu, tanya mama dulu. Oh, aku sudah ingat. Oke. Ayo. Di mama dulu, tanya dulu. Oke, hafal. Kalau sudah jangan lari, jatuh Esra. Kamu. Pengkhotbah 3 ayat 11a.
membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Oke, pintar. Esra sudah ingat? Sudah? Oh, aduh, jangan lari sayang nanti itu. Ayo, pelan-pelan aja. Oke. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberi kekuasaan, kekekalan pada mereka. Wah, pintar. Sudah hafal tuh? Kurang hatinya. Oh, kurang hatinya. Kurang hati ini loh. Habis. Pada waktunya. Pada Indah waktunya. pada waktunya. Bahkan Ia memberi kekekalan pada hati mereka. Iya, oke. Sana Esra, jangan lari. Soalnya Esra lari-lari tangannya patah. Ya, ini lagi pemulihan. Oke Nyo, sudah siap? Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ah, pintar. Michelle. Oke. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Waduh, pintar. Esra duduk, oke. Duduk. Mana hadiahmu? Hadiahmu mana? Oke. Waduh, anak-anak GSPDI Jombang pada pintar-pintar ya. Nanti juga Tante kasih ayat hafalan buat kalian ya. Duduk Esra, jangan lari-lari ya. Oke, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Sudah siap? Sudah, oke. Esra duduk, nanti jatuh Esra, duduk. Nah, hari ini Tante mau cerita tentang siapa di sini yang sudah pernah lihat roti? Ada di sini yang enggak pernah makan roti? Oh, semuanya pernah makan roti. Ada di sini yang belum pernah lihat bentuk ikan? Hah? Sudah tahu semuanya ya ikan seperti apa? Oke, hari ini judulnya adalah Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Wow, 5.000 itu sedikit apa banyak? Loh, kalau 5 sedikit apa banyak? 5. Hah? Sedikit. 5.000. Banyak. Kalau 2 sedikit apa banyak? 2. Hah? Sedikit ya. Dibanding dengan 5.000, lebih banyak mana? Oh, semuanya sudah pintar hitung-hitungan. Oke, ceritanya terdapat dalam itu loh, ada di depan. Om Yudi kok enggak timbul di depan ya? Matius 14 ayat 13 sampai 21. Kita baca 2 ayat aja karena panjang. 2 ayat aja. Om Yu tolong. Ayat 13 dan 14 aja ya. Selanjutnya kalian bisa baca di rumah. Oke? Nah, Matius, nih tolong nih Tante enggak bisa lihat. Nah, Matius 14 ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. 14 Om. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas
belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit dan seterusnya. Oke, nanti kalian baca di rumah. Ceritanya seperti ini. Pada suatu waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya, murid Tuhan Yesus udah berapa? Berapa? 10. Berapa? 5.000. Hah? 12, bukan 5.000 Ansen. Ya, muridnya Tuhan Yesus ada berapa? 12. Nah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik perahu hendak pergi ke Danau Tiberias. Nah, itu lo lihat. Sudah lihat kan? Nah, begitu mereka nyampe di darat, terus Tuhan Yesus naik ke bukit. Naik ke bukit. Loh, ternyata di bukit itu, di sana itu sudah banyak sekali orang menunggu Tuhan Yesus. Loh, pokoknya di mana mereka dengar ada Tuhan Yesus, orang-orang selalu berbondong-bondong datang ingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Loh, kenapa ya? Kok mereka kepengen ketemu Tuhan Yesus ya? Kenapa? Karena Tuhan Yesus suka buat mujizat. Duh, kalau mereka yang datang sakit, mereka pasti pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi pada waktu itu orang begitu banyak sekali sudah nunggu-nunggu Tuhan Yesus. Loh, mereka datang dengan satu kerinduan, pengen mendengarkan pengajarannya Tuhan Yesus. Seperti kalian saat ini datang di sekolah minggu karena kalian rindu enggak beribadah? Hah? Rindu enggak? Rindu kan? Kepengen memuji Tuhan, kepengen berdoa, kepengen mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya kayak gitu orang-orang ini pada waktu itu. Pokoknya mereka pengen berjumpa dengan Tuhan Yesus supaya mereka menerima mujizat dari Tuhan. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus bilang sama muridnya, salah satu muridnya. Jadi Tuhan Yesus bilang begini, Filipus, kamu cari di mana ya kita itu bisa beli roti. Loh, ngapain beli roti? Mau ngapain? Ansen pintar. Nah, terus Filipus bilang begini sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekalipun kita beli roti yang banyak, belum tentu bisa memberi makan orang begitu banyak yang datang. Berapa tadi? 5.000. 5.000 itu hanya laki-laki. Belum terhitung yang perempuan sama anak-anak. Berarti lebih dari berapa? Lebih dari 5.000. Nah, setelah itu murid Tuhan Yesus yang satu datang. Namanya Andreas. Dia datang, dia bilang dia bawa anak kecil. Loh, dia bawa anak kecil, dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini loh ada anak kecil, dia punya 5 roti dan 2 ikan. Berapa roti? Dia punya 5 roti dan 2 ikan. Loh, anak kecil ini punya 5 roti dan 2 ikan. Mungkin dia bawa bekal dari rumah, 5 roti dan 2 ikan. Nah, terus si anak kecil ini memberikan 5 roti dan 2 ikannya kepada Tuhan Yesus. Baik sekali ya anak kecil ini. Siapa sih yang kepengen jadi kayak anak kecil ini yang baik hati? Oh, semuanya kepengen. Anak kecil ini
Iya, dia mau membagi berkat kepada orang lain. Jadi dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak pelit. Dia suka bagi berkat sama orang lain. Terbukti dia punya 5 roti dan 2 ikan, dia mau bagikan ke orang lain yang ada pada waktu itu. Loh, siapa di sini yang kepengen begitu? Yang punya berkat selalu bagikan ke orang lain, siapa? Oh, semuanya kepengen. Contohnya, nah di kita anak sekolah minggu kita, teman kita Cio. Loh, setiap minggu kalian kan dapat kue toh? Setiap minggu dapat kue kan? Dapat berkat. Nah, itu berkat dari teman kita Cio, dari mama sama emaknya. Jadi, mereka membagikan berkat buat kita. Nah, sehingga kita bisa dapat kue setiap minggu. Nah, itu kayak si anak kecil ini yang ada di cerita Alkitab. Bisa membagikan berkat yang ada padanya terhadap orang lain. Siapa di sini yang mau jadi cio-cio berikutnya? Siapa? Oh, nanti ada yang ngomong ini, Tante Siska, aku minggu depan mau bagi berkat buat teman-temanku. Aku mau ngasih makan buat teman-temanku. Ada yang mau begitu? Oh, Ansen ya. Hai, puji Tuhan. Ada lagi? Oh, puji Tuhan. Jadi kita harus bisa mau membagi berkat apa yang Tuhan berikan kepada kita kepada orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri. Lalu Tuhan Yesus ambil itu roti dan ikan itu yang diberikan oleh anak kecil ini. Tuhan Yesus menengadah ke langit. Nah, dia mengucap syukur, Tuhan mengucap syukur atas berkat roti dan ikan ini. Sehingga apa yang terjadi anak-anak? Yang 5 roti itu cuma 5, akhirnya roti itu jadi banyak banget. Luar biasa enggak? Keajaiban terjadi, mujizat terjadi. Yang tadinya roti itu cuma 5, begitu Tuhan Yesus mengucap syukur, Tuhan Yesus buat mujizat. 5 jadi banyak banget roti. Loh, terus tadi berapa ekor ikannya? 2. Begitu Tuhan Yesus mengucap syukur, 2 ekor ikan itu jadi banyak sekali. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus kita. Wah, sama-sama kita bilang, Tuhan Yesus hebat. 1, 2, 3. Oh, belum sama-sama. Ayo sama-sama yang keras suaranya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus bisa buat mujizat. Begitu Tuhan Yesus sudah mengucap syukur, Tuhan Yesus buat mujizat. Roti 5 jadi banyak, ikan 2 jadi banyak. Tuhan Yesus kasih ke murid-muridnya. Bagikan kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu. Tadinya berapa? Tante bilang berapa orang? 5.000 itu cuma laki-laki. Belum terhitung yang perempuan sama anak-anak. Jadi lebih dari 5.000. Waduh, langsung murid-murid Tuhan Yesus membagi-bagikan itu roti dan ikan itu. Dibagikan semuanya dapat. Terus mereka bisa makan kenyang, wareg ya. Bahasa Inggrisnya wareg. You know wareg? Kenyang, sampai mereka kenyang. Kalau kita kenyang iso mana? Gimana itu? Lek kenyang loh. Kalau kenyang gimana? Coba. Iya, mereka itu orang-orang yang ada pada waktu itu semuanya makan kenyang. Ndak ada yang ndak makan kenyang, semuanya kekenyangan sampai wareg rek. Nah, sampai kenyang. Loh,
itu luar biasanya Tuhan Yesus ya. Cuma 5 roti loh dan 2 ikan kok bisa dimakan orang banyak loh. Sampai kenyang-kenyang, ndak ada yang ndak dapat. Semuanya dapat bahkan kekenyangan. Loh, setelah itu semua sudah pada selesai makan, lalu ada sisanya. Wih, keren banget. Ya, sudah makan, masih ada sisa loh. Masih ada sisa. Roti masih ada sisa, ikan masih ada sisa. Aduh, ajaib banget Tuhan kita ya. Begitu dikumpulkan sama murid-muridnya Tuhan Yesus, ada sisa berapa bakul? 7. Loh, beri 12. Tante kasihin reward dong buat beri. Mana hadiahnya Tante, minta reward Tante Eli. Kasihin buat beri. Nah, jadi sisanya ada 12 bakul. Loh, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya mana? Loh, yang keras dong. Loh, luar biasa sekali ya. Dari 5 roti 2 ikan sudah dimakan orang banyak, masih ada sisa lagi. Berapa tadi? 12 bakul. Wah, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan kita ahli buat mujizat. Maka itu kita harus tetap berpegang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu begitu baik, ya kan? Tuhan suka menolong orang. Tuhan itu penuh belas kasihan. Jadi misalnya kalian kalau ada yang sakit, mama, papa misalnya ya. Terus emak, engkong, oma, opa, kakek, nenek, saudara, siapapun yang sakit. Terus dokter bilang begini, loh penyakitnya ini sudah parah, enggak bisa disembuhkan. Loh, kalian harus ingat, siapa yang bisa menyembuhkan? Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus bisa buat mujizat. Siapa lagi yang tahu mujizat yang ada di cerita firman Tuhan? Siapa yang bisa? Anakin, maju. Apa? Mujizat yang Tuhan lakukan. Apa? Cerita di Alkitab. Menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh. Waduh, pintar. Kamu suka baca Alkitab di rumah? Oh, pintar. Siapa di sini yang suka baca Alkitab? Oh, jadi kalian bisa baca di Alkitab tuh ada banyak mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa buat orang yang lumpuh bisa jalan. Minta reward ke Tante Eli. Oke, kamu apa? Mujizat apa yang Tuhan lakukan dalam Alkitab yang kamu tahu? Melunturkan tembok Yeriko yang kuat, terus membelah lautan merah. Waduh, pinter Kamu apa minta reward Tante Eli? Yang bisa jawab ke Tante Eli. Jangan lari sayang. Apa? Mengusir setan, penyakit Menyembuhkan penyakit dengan kuasa Tuhan gitu ya. dengan kuasa Tuhan. Oh ya, menyembuhkan penyakit. Siapa itu? Siapa ibu yang sakit 12 tahun pendarahan ya, disembuhkan oleh Tuhan. Mengusir setan. Oke, ke Tante Eli Esra. Kamu maskermu buka. Menciptakan ciptaannya. Tuhan Yesus menciptakan ciptaannya. Mujizat Tuhan. Apalagi kamu? Menyembuhkan 10 orang kusta. Oh, puji Tuhan. Ke Tante Eli, meme apa? Tuhan Yesus mengubahkan airnya jadi anggur. Pinter. Ini mujizat pertama yang Tuhan lakukan. Tuhan mengubah air menjadi apa? Anggur. Tos dulu, Me.
Nah, minta reward ke Tante Eli. Puji Tuhan. Ada banyak mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di Alkitab. Nah, yang suka baca Alkitab pasti tahu itu, ya. Oke, jadi dari cerita ini kita bisa melihat kuasa Tuhan yang terjadi. Mujizat Tuhan yang terjadi. Dari 5 roti dan 2 ikan bisa dimakan orang berapa tadi? 5.000 cuma laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti lebih dari 5.000. Dan kita juga bisa mengambil maknanya di sini tentang anak kecil yang tidak mementingkan diri sendiri. Suka membagi berkat terhadap orang lain. Oke, puji Tuhan. Ceritanya sudah sampai di sini. Ayat hafalannya Om apa? Ayat hafalannya. Oh, oke. Nih, Lukas 1 ayat 37 ya. Kita sama-sama baca minggu depan, nanti dihafalkan di depan yang bisa hafal. Di rumah dibaca loh Alkitabnya ya. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Waduh, luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Semuanya bangkit berdiri. Sudah tulis ayat hafalannya? Oh belum, ya oke Tante tunggu. Tulis dulu. Atau di foto pakai HP aja nggak apa-apa. Sudah? Mama-mama bisa foto atau papa, mbak-mbak, cus-cus. Nah, sudah? Iya, oke. Semuanya bangkit berdiri. Tasnya ditaruh di kursi dulu. Iya. Dah. Lipat tangannya. Atau kita mau bilang dulu Tuhan Yesus hebat gitu ya. Iya, oke. Nanti semuanya sudah berdiri, sudah? Oke, Ansen, berdiri Sen. Nah, ayat hafalnya minggu depan dibaca ya. Dihafal ya, Nyol. Oke, ayo sama-sama kita bilang Tuhan Yesus hebat. Tunggu, Tante hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus hebat. Tangannya gini dong. Tuhan Yesus hebat. Gitu, ulang. 1, 2, 3. Tuhan Yesus hebat. Wah, puji Tuhan. Kita bersuka cita, berbahagialah kita karena kita memiliki Tuhan Yesus yang hebat, yang selalu bisa membuat keajaiban dalam kehidupan kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Oke, semuanya lipat tangan. Kita mau berdoa ya. Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, buat campur tangan Tuhan atas ibadah kami. Anak-anakmu sudah memuji memuliakan nama Tuhan, biar kiranya itu berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Dan anak-anakmu juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar kiranya anak-anak kami ini semakin cinta, semakin mengasihi Tuhan. Kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, yang Tuhan yang apa yang tidak bisa kami lakukan, tapi Tuhan bisa lakukan bagi setiap kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Biar kiranya setiap anak-anak-Mu ini juga memiliki hati yang mau berbagi dengan teman-teman mereka Tuhan. Anak-anak yang penuh kasih bagi setiap teman-teman mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Tanamkan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah mereka dengarkan pagi hari ini. Dan kami minta kuasa Roh Kudus yang akan memampukan setiap anak-anak kami melakukan sesuai dengan Tuhan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang sudah hadir pada pagi hari ini.
berkati mama papa mereka, mbak-mbak mereka, siapapun yang datang, semua sudah diberkati Tuhan. Kalau saat ini kami akan berpisah, Tuhan tolong kami di jalan, tibakan di rumah dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Dan minggu depan Tuhan kembali pertemukan kami di tempat ini dengan kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Semua yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Pam